Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang mengutus Rasul-Nya yang membawa kebenaran Al-Quran dan agama yang benar, Islam, yang menjadi frame kehidupan dengan petunjuk-petunjuk yang lengkap, silmi kafah, untuk membawa keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, Nabi yang menjadi contoh teladan bagi yang mengharapkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, bagi yang mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah, liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada puasa yang ke-26. Tinggal 4 hari lagi. Mudah-mudahan kita bisa optimalkan, maksimalkan amalia-amalia Ramadan kita untuk kita merebut predikat kemuliaan la'allakum tattaqun. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu rukun iman yang harus dipahami secara mendalam, karena ketika rukun iman ini rapuh, tidak dibangun dengan kepahaman dan keyakinan yang mantap, bisa berpeluang berpengaruh atau mempengaruhi rukun-rukun iman yang lain, mempengaruhi keimanan kita terhadap Al-Quran, bahkan bisa saja mempengaruhi kemantapan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, kembali lagi bahwa prinsip atau keimanan yang mantap ketika kita bisa pahami, yang dibangun dengan keyakinan yang kokoh. Keyakinan yang kokoh bisa hadir ketika kita pahami apa yang kita imani. Kita pahami melalui keilmuan yang membentuk keyakinan kita dengan ilmu yakin. Kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan ainul yakin, dan itulah yang akan mengantar keyakinan yang tak tergoyahkan, hakul yakin,
untuk membangun keimanan yang mantap. Dan bentuk keimanan yang mantap ketika apa yang diperintahkan oleh yang kita imani itu kita terapkan di dalam kehidupan. Apa yang dilarang kita berusaha untuk menghindari. Apa yang dianjurkan kita mencoba melaksanakan apa yang dianjurkan. Itulah prinsip keimanan yang mantap. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Iman, rukun iman kesempatan atau yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Diungkapkan di dalam Al-Quran. Jadi referensi utama untuk bagaimana memantapkan keyakinan kita kepada Nabi dan Rasul adalah Al-Quran. Hampir pengalaman-pengalaman hidup Rasul yang ada di dalam Al-Quran, doa-doa yang ada di dalam Quran ketika Nabi dan Rasul itu mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, itu bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi bahan untuk bagaimana kita menerapkan di dalam kehidupan kita. Ketika sakit, ada doanya Nabi Ayub. Ketika mengharapkan ilmu, pengetahuan, ada doa Nabi Ibrahim. Mari kita mencoba mempelajari. Mari kita membaca sejarah-sejarah Nabi dan Rasul. Lebih khusus lagi, bagaimana kita lebih mengenal sosok Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, manusia yang diformat oleh Allah menjadi manusia termulia yang pernah hadir di permukaan bumi ini. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, untuk memantapkan keimanan kita, khususnya kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang pertama harus kita pahami secara mendalam sosok dari Rasulullah. Bagaimana karakter Rasulullah, bagaimana sikap dan kepribadiannya dari kecil sampai nikah, bagaimana perilaku hidupnya ketika setelah nikah sampai dengan menerima wahyu pertama. Masih kecil sudah beliau memperagakan kejujuran sampai diberikan gelar Al-Amin. Jadi kejujuran, karakter kejujuran yang ada dalam dirinya itu sudah terbentuk sebelum dia jadi nabi. Bagaimana perilaku kehidupannya setelah menerima wahyu sampai dengan wafatnya? Semua perlu kita pelajari, dipahami untuk memantapkan keimanan dan ketakwaan kita. Yang kedua, harus kita mempelajari dan memperdalam pokok-pokok ajaran yang dibawa Rasulullah. Pokok ajaran yang dibawa Rasulullah itulah Al-Quran. Al-Quran yang dipraktekkan dalam kehidupannya, baik dalam bentuk ucapan maupun sikap dan perilakunya, itulah sunnah. Semuanya harus kita pelajari dengan mendalam. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, yang terkait dengan ibadah-ibadah ritual harus kita mempelajari dan kita mengoptimalkan bagaimana mengikuti Rasulullah. Ketika kita dihimbau untuk bagaimana melaksanakan sholat tepat waktu, sholat di awal waktu,
memperbanyak amalan-amalan atau salat-salat sunnah, yang mestinya kita ikuti sebagai bentuk keimanan dan keyakinan kita yang kokoh terhadap Rasulullah. Begitu pula amalan-amalan ritual yang lain, puasa, anjuran untuk berpuasa sunnah. Ketika Rasulullah menyampaikan hadisnya, sumu tasihu, berpuasa itu sehat, praktekkanlah puasa itu. Praktekkan dalam kehidupan. Ketika kita betul-betul meyakini bahwa apa yang disampaikan itu adalah suatu kebenaran. Alhamdulillah, hadis-hadis Rasulullah yang sudah disampaikan 14 abad yang lalu, itu sudah banyak yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, penelitian-penelitian di bidang sains, dan terbukti orang berpuasa bukan hanya berdampak pada aspek spiritual kejiwaan, tetapi berdampak terhadap kesehatan fisik. Begitu pula di dalam melaksanakan muamalah. Bagaimana Rasulullah membina rumah tangga, kita harus belajar membaca fikih rumah tangga. Bagaimana ketika dia menjadi pemimpin, dia jujur, dia amanah, dia cerdas. Nah, apakah kriteria-kriteria itu sudah diterapkan juga di dalam kepemimpinan? Bagaimana bertanggung jawab di dalam kepemimpinannya? Bagaimana berdagang? Bagaimana dia berdakwah? Semuanya harus dipahami, semuanya harus dipelajari untuk bagaimana mengokohkan keimanan kita kepada Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, sebagai motivasi untuk kehidupan kita, cukup 2 ayat tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah ketika kita mengharapkan ridha, cinta, dan kasih sayang serta pengampunan dosa dari Allah, ikutilah Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah yubhibkumullah. Saya ulangi, Qul in kuntum tuhibbunallah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yubhibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, ketika betul-betul mencintai aku, mengharapkan ridha, cinta, dan kasih sayangku, maka ikutilah aku. Dengan mengikuti Rasulullah, kita berpeluang untuk mendapatkan pengampunan dosa. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua, ayat yang ada di dalam surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat contoh suri teladan yang bisa menjadikan panduan kehidupan kita bagi hamba yang mengharapkan ridha, keselamatan dunia akhirat. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Makin banyak
sunnah-sunnah kehidupan Rasulullah yang kita ikuti, makin teranglah jalan keselamatan, makin teranglah perjalanan kesucian kita, makin teranglah jalan pendekatan kita menuju kepadanya, makin teranglah jalan untuk merebut predikat kemuliaan, makin jelaslah jalan untuk bagaimana kita mendapatkan keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.